Balik lagi di channel Tools Project. Kali ini kita akan membahas tuntas knalpot Shijero City Runner dari mulai review eksteriornya, materialnya, sampai dengan plus minus, dan diakhiri kesimpulannya. Jadi nanti teman-teman tonton sampai akhir. Mudah-mudahan video ini bisa jadi tambah referensi buat teman-teman yang ingin meminang knalpot Shijero City Runner. Langsung kita ke pembahasannya, yuk. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, jadi kita lihat dulu di sini untuk materialnya dari mulai header sampai dengan silencer menggunakan stainless 304. Nah, ini efeknya cakep nih. Kalau 304 dia agak ngedoff ya, tapi tergantung juga finishing polishnya. Jadi kalau Shijero di sini nggak terlalu dipolish sampai mengkilap, jadi efeknya mewah, jadi semi doff gitu ya. Kemudian untuk end cap-nya di sini berbahan dural dengan 4 baut untuk pengencangan. Nah, di ujung saringan atau di ujung end cap-nya ini juga ada laser logo Shijero. Kemudian di sini ada logo Shijero yang di laser juga. Jadi efeknya tuh kelihatan jadi mewah gitu ya. Jadi stainless dicampur logo yang di laser, nggak diwarnain, jadi kelihatannya cakep aja gitu. Nah, kemudian lanjut gitu ya, dari bagian silinder pipa di sini ada 2 bagian, yaitu pada bushing bracket ini tidak terbuat dari stainless atau dari aluminium, melainkan ini dari besi. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Bisa dilihat di sini ada beberapa titik karat pada bushing bracket ya. Nanti kita lihat detailnya. Nah, lanjut ke bagian depan. Di sini disematkan 2 buah per untuk pengencangan atau memastikan supaya dia tidak ada kebocoran. Nah, per ini juga dibalut dengan karet karena banyak kejadian bising ya, jadi berisik akibat dari per pengencangan antara pipa ke silencer. Nah, yang cakepnya adalah pada detail-detailnya. Ayo langsung kita lihat detailnya. Tadi selain ada emboss laser, kemudian di sini pernya menggunakan karet yang juga dia timbul gitu ya, timbul logo Shijero. Jadi attention to detailnya juga cakep. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat pada bagian pipa ke inlet atau ke silencer di sini ada stopper. Jadi kalau dari kejauhan tuh bisa dilihat seamless dia. Beda sama knalpot biasanya, dari pipa menuju silencer dia slip on aja gitu. Nah, kalau ini memang dia slip on juga, dikencangkan juga oleh per, tapi di sini dibuat stopper oleh Shijero yang membuat efek seperti seamless. Itu rapih banget lah, attention to detailnya saya akui memang Shijero City Runner cakep. Nah, setelah tadi kita lihat tampak luarnya, kemudian ada beberapa detail yang disematkan pada Shijero City Runner. Selanjutnya kita akan bahas tentang spesifikasi knalpot ini untuk Vario 125. Nah, untuk Vario 125 ini, jadi untuk spesifikasinya saya minta untuk Vario 125 standar kirian remap. Nah, kalau bisa dilihat di sini pada pipa diameternya itu rata ya, dari ujung P1, P2 sampai dengan menuju inlet ini rata. Jadi nggak ada pembesaran di bagian tengah-tengah. Nah, untuk spesifikasi detailnya jujur aja saya kurang tahu karena kita nggak ada stigmat untuk mengukur diameter pipanya. Cuman sepertinya ini 28 rata ketemu langsung 38 ya. Untuk 38, terus outletnya di sini sekitar 45 atau 50-an gitu. Nah, karena silencernya ini lebih dari 30 cm, makanya efek suara yang dihasilkan itu cukup adem dari bawah sampai atas, jadi dia nggak pecah. Untuk performanya sendiri yang saya rasakan, kalau tadi ya menurut asumsi saya ini 28 ke 38, di Vario 125 butuh penyesuaian di bagian CVT. Nah, penyesuaiannya di bagian apa? Penyesuaiannya menurut saya di bagian roller, karena mau nggak mau dengan pipa yang lebih besar, dengan spesifikasi mesin yang standar, dia minta RPM lebih tinggi. Nah, itu efeknya akan lebih gerung. Nah, buat teman-teman yang nggak suka gerung, mungkin bisa minta spesifikasi headernya lebih kecil dari ini untuk di Vario 125. Nah, kemudian untuk spesifikasi saringannya di sini full saringan dari ujung sampai ujung ya. Jadi bisa dibilang spesifikasi knalpot ini secara desibel itu untuk harian. Nanti kita tes juga untuk tingkat kebisingannya, tapi mungkin kurang objektif karena kita nggak ada alat khusus untuk pengetesan desibel. Tapi nanti kita coba aja untuk gambaran lah ya. Nah, selain dia sudah dibalut dengan full saringan dengan diameter 2 mili, saringan yang ada pada knalpot ini juga dibalut lagi oleh saringan model jaring. Jadi di sini bisa dibilang double saringan ya. Nah, pasti teman-teman penasaran dengan suaranya karena
yang sudah disebutkan tadi, panjang silinsernya lebih dari 30 cm, kemudian dia double saringan. Ini menimbulkan ekspektasi teman-teman, mungkin saya juga waktu pertama beli, knalpot ini pasti adem banget. Jadi langsung aja kita cek sound. Nah, barusan kita udah dengar kalau memang suara yang dihasilkan dari knalpot Shijiro City Runner ini adem ya, dari bawah sampai ke atas, cold start-nya sampai pas udah normal itu adem, kita betot sedikit itu adem, betot tengah juga masih adem, betot gede juga dia nggak pecah atau nggak cempreng, jadi bulat dari bawah sampai atas. Nah, dari sejumlah poin plus yang udah kita lihat sama-sama, saya menemukan satu poin minus yang ada pada knalpot Shijiro City Runner ini, yaitu pada glass wool-nya. Nah, glass wool standarnya Shijiro, saya merasa lebih cepat habis ketimbang glass wool lainnya yang udah pernah saya coba. Entah dari pemasangan atau saat finishing, saya kurang tahu. Saya merasakan itu 1 bulan pemakaian. Memang 1 bulan pemakaian itu saya intens untuk NR, riding, kemudian sedikit touring-touring agak jauh. Nah, setelah pemakaian 1 bulan yang intens itu, saya ngerasain si knalpot ini jadi lebih cempreng atau lebih besar suaranya. Ketika saya cek, memang benar, jadi si glass wool-nya ini udah kendor. Gitu ya, jadi saya ganti glass wool dengan glass wool baru. Nah, mungkin ini kritikan juga untuk pihak Shijiro untuk lebih detail lagi atau lebih lebih aware lagi saat pemasangan glass wool pada knalpot-knalpotnya. Ya mungkin ini kejadian di saya aja. Mudah-mudahan di teman-teman lain enggak. Nah, terakhir kita masuk ke hasil dan kesimpulan. Oke, hasil dari review hari ini yang teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi knalpot Shijiro City Runner ini cocok untuk harian secara suara. Sorry banget, kita nggak jadi tes desibel karena takutnya nanti hasilnya menjadi rancu. Jadi saya di sini nggak ngomong tingkat kebisingan, tapi secara subjektif aja kita dengar sama-sama kalau knalpot ini memang adem. Jadi menurut saya ini cocok untuk dipakai harian secara suara. Nah, kemudian untuk materialnya ini oke, karena dia 304 bukan 201.
Dia lebih tidak cepat karat ketimbang 201, menimbulkan efek yang mewah karena dia finishingnya semi doff. Nah, untuk harganya sendiri knalpot Shijiro City Runner ini dibanderol dengan dua harga tergantung tipe. Jadi knalpot Shijiro City Runner ini ada dua tipe. Jadi yang tanpa cover dan memakai cover. Perbedaan harga tanpa cover dan memakai cover itu sekitar 300 ribuan. Nah, kalau yang seperti saya ini dibanderol dengan harga 2,1 juta. Nah, untuk yang pakai cover itu sekitaran 2,4 ya. Nah, nggak tahu nih, coba teman-teman cek di marketplace, barangkali harganya udah turun. Karena terakhir saya dapat info untuk knalpot Shijiro City Runner ini dibanderol dengan harga 2,1 juta. Tapi ada juga yang bilang sekarang itu udah 1,8 juta. Nah, coba teman-teman langsung cek aja di marketplace kesayangan teman-teman. Nah, kemudian apakah worth it dengan harga 2 jutaan teman-teman meminang knalpot Shijiro City Runner ini untuk dipakai harian? Nah, menurut saya dengan look yang dia tawarkan, material yang disematkan, kemudian suara yang cukup senyap, ini lumayan worth untuk teman-teman coba. Sekian aja review kami dari Tools Project. Mudah-mudahan video ini bisa jadi tambahan referensi buat teman-teman yang ingin membeli knalpot. Kalau suka dengan video ini silahkan di like. Komen juga untuk pertanyaan, saran, dan kritiknya. Jangan lupa subscribe untuk tahu update video terbaru dari TWP. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.